Selamat datang di channel Sarjana Coding. Pada video kali ini, kita akan membuat halaman login dari aplikasi Laundry kita. Oke, yang pertama silakan teman-teman buka dulu examnya. Kemudian klik start pada Apache dan MySQL. Kemudian silakan teman-teman buka Google Chrome-nya. Nah, di sini kita akan membuat contoh halaman login seperti aplikasi yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, contohnya seperti ini. Oke, ini contoh halaman login. Nanti kita akan buat halaman loginnya seperti ini. Sebelum melanjutkan video tutorial ini, bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silakan di-subscribe terlebih dahulu supaya channel ini lebih semangat lagi dalam berbagi tutorial-tutorial yang bermanfaat. Template yang saya gunakan ini adalah template SBadmin 2. Bagi teman-teman yang belum mempunyai template-nya, nanti saya akan taruh link download-nya di deskripsi. Oke, langsung saja. Ini adalah folder dari template SBadmin 2. Nah, dari sini ada beberapa folder yang perlu kita kopikan ke dalam aplikasi kita. Di antaranya adalah folder CSS, kemudian IMG, JS, SCSS, kemudian vendor. Nah, kelima folder ini silakan teman-teman copy, kemudian pindahkan ke exam, kemudian htdoc, kemudian folder laundry, kemudian kita klik folder asset. Nah, di sini kita buat folder satu lagi dengan nama admin. Nah, kemudian kita pastikan folder-folder yang sudah kita kopikan dari template SBadmin 2 tadi. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, proses pengkopiannya sudah selesai. Langkah berikutnya adalah silakan teman-teman buka kode editornya. Nah, di sini pada folder controllers, kemudian kita buat satu file lagi dengan nama panel. Oke, kemudian kita save, kita kasih ekstensi .php. Oke, seperti biasa sekarang kita buat nama kelas untuk controller panel ini. Tapi kita membuat nama kelasnya tidak manual seperti biasa, tidak mengetik satu-satu, tapi cukup mengetikkan controller, kemudian ketik tab di keyboard. Maka secara otomatis kita sudah dibuatkan struktur seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana membuat seperti ini saya menginstalkan sebuah plugin yang namanya adalah Snippet CodeIgniter 3. Bagi teman-teman yang belum tahu cara install plugin-nya, silakan teman-teman bisa tonton videonya di playlist tip and trick di channel ini. Atau nanti saya sertakan link videonya di kanan atas. Oke, selanjutnya kita akan buat seperti ini, load view. Nah, ini juga muncul karena kita sudah menginstalkan plugin Snippet CodeIgniter 3. Kita tinggal pilih aja mana yang mau kita gunakan gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan load view, maka kita selanjutnya tinggal ketik tab di keyboard. Oke, maka sudah dibuatkan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat folder backend. Kemudian di sini kita buat file dengan nama login. Oke, bagian ini kita hapus. Nah, selanjutnya kita akan mengakses di browser. Jadi kita ketikkan seperti ini, localhost /laundry kemudian /panel. Oke, maka di sini akan terjadi error unable to load the request file. Ini karena kita belum membuat folder backend dan file loginnya. Nah, sekarang kita akan membuat folder backend dan file login ini di dalam folder views. Silakan teman-teman buka folder views, kemudian di sini kita buat folder, new folder, kemudian kita kopikan aja dari sini, kemudian kita pastikan di sini di folder name. Oke, kita enter.
Maka di sini sudah ada folder backend. Nah, di folder backend ini kita buat new file, kemudian kita save dengan nama login.php. Oke, kita ketik sembarang aja dulu seperti ini. Kemudian sekarang kita akses aplikasi kita. Oke, kita refresh. Oke, maka akan tampil seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat halaman login seperti contoh ini. Nah, silakan teman-teman buka folder template-nya, kemudian buka file index.html. Nah, kemudian di menu sebelah kiri di menu page, kemudian teman-teman klik pada menu login. Nah, di sini teman-teman klik kanan, kemudian klik pada lihat sumber halaman. Oke, selanjutnya silakan teman-teman copy atau blok terlebih dahulu dengan menggunakan Ctrl A di keyboard, kemudian klik kanan salin. Kemudian teman-teman pastikan di file login.php. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Maka tampilannya seperti ini. Nah, ini masih belum sama dengan contoh yang kita buat sebelumnya. Kenapa? Karena file CSS atau file JavaScript dari template SBadmin 2 belum terpanggil. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Di bagian ini kita tuliskan tag PHP. Kemudian kita tuliskan base URL. Nah, di sini kita tuliskan assets, kemudian admin. Nah, script ini kita kopikan, kemudian kita pastikan di sini, kemudian kita pastikan juga di bagian ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh kembali aplikasi kita. Maka tampilannya sudah seperti ini. Nah, tinggal kita hilangkan bagian-bagian yang tidak penting. Nah, di sini kita akan hilangkan mulai dari remember me sampai ke bagian bawah ini. Oke, selanjutnya kita kembali ke codingan kita. Nah, kemudian di sini kita tekan Ctrl F, kemudian kita ketikkan remember me. Nah, di sini kita akan menghapus bagian remember me. Oke, kini kita hapus, kemudian kita save. Sekarang kita refresh di aplikasi kita. Maka remember me sudah hilang. Kemudian sekarang kita menghapus login with Google. Nah, kita kembali ke codingan kita, kita Ctrl F lagi, kemudian kita ketikkan login with Google. Nah, ini tinggal teman-teman hapus sampai ke login with Facebook. Oke, sekarang kita hapus, kita save, kemudian kita refresh aplikasi kita. Maka sudah seperti ini. Tinggal berikutnya adalah forgot password dan create an account. Nah, ini kita Ctrl F lagi, kemudian kita ketikkan create account. Nah, bagian ini kita hapus. Oke, kita hapus, kemudian kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Oke, maka tampilannya sudah seperti ini. Nah, di sini kita akan mengubah login system. Oke, nah tulisan welcome back-nya ini kita ganti menjadi login system. Oke, kita kembali ke codingan kita Ctrl F, kemudian kita ketikkan welcome back. Nah, di sini kita tinggal ganti teksnya menjadi login system. Oke. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasi kita. Nah, maka tulisannya sudah menjadi login system. Kemudian di sini kita nanti akan menampilkan logo dari aplikasi laundry kita. Oke, untuk mengganti gambar pada form login kita, yang pertama kita harus punya gambarnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah punya gambarnya. Gambar ini saya simpan di dalam folder asset, kemudian di dalam folder image. Nah, nama gambarnya adalah cover.jpg. Nah, bagi teman-teman yang belum punya file gambarnya, teman-teman bisa cari di Google,
Atau teman-teman kalau mau desain sendiri nggak apa-apa, terserah teman-teman. Kemudian berikutnya kita harus tahu di mana file ini dipanggil dalam sebuah file CSS. Nah, caranya adalah klik kanan pada gambar ini, kemudian klik inspeksi. Nah, maka di sini kita akan ditampilkan sebuah script seperti ini ya. Nah, gambar ini dipanggil di dalam sebuah kelas yang namanya adalah BG Login Image. Nah, kelas ini ada di dalam folder sbadmin2.min.css. Oke, sekarang kita kembali ke codingan kita. Nah, di sini kita ke folder asset yang ada di sebelah kiri ya. Sekarang kita ke folder asset, kemudian ke folder admin, kemudian ke dalam folder CSS. Nah, di sini ada dua file CSS. Yang pertama adalah sbadmin2.css, kemudian ada juga sbadmin2.min.css. Nah, file dua ini kebetulan yang sekarang kita gunakan adalah yang file sbadmin2.min.css. Nah, sekarang saya akan menggunakan file yang satunya. Saya tidak mau menggunakan sbadmin2.min.css. Sebenarnya isi dari file kedua ini sudah sama persis, tapi yang satunya dikompres, yang satunya tidak. Nah, saya lebih suka menggunakan yang sbadmin2.css. Jadi yang nggak pakai bin yang ini. Oke, kita hapus. Kemudian sekarang kita refresh lagi. Nah, maka tampilannya sama seperti ini. Kemudian sekarang kita klik kanan pada gambarnya, kemudian kita inspeksi lagi. Oke, sekarang kita buka file sbadmin2.css di codingan kita. Nah, sekarang kita buka file sbadmin2.css ini. Nah, kemudian setelah dibuka, teman-teman tinggal cari aja kelasnya adalah BG Login Image. Oke, sekarang kita kembali ke codingan kita, ke file CSS kita. Kemudian di sini kita tekan Ctrl F, kemudian kita ketikkan nama kelasnya yaitu BG Login Image. Nah, di sini gambar yang kita gunakan sekarang yaitu ngambilnya dari ini ya, dari link ini, dari https source.unplace.com. Nah, sekarang kita tidak akan menggunakan ini. Sekarang kita akan menggunakan gambar atau image yang kita punya. Nah, di sini kita tuliskan seperti ini, background image. Kemudian kita panggil gambarnya, yaitu yang ada di dalam folder image. Kemudian nama gambarnya adalah cover.jpg. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasi kita. Oke, di sini sorry ya, ini slash image kemudian slash cover.jpg. Oke, save, kemudian kita refresh kembali aplikasi kita. Maka sudah tampil seperti ini. Nah, apabila gambarnya belum tampil, teman-teman bisa gunakan clear history. Caranya seperti ini. Kemudian di bagian hapus data penjelajahan, silakan teman-teman pada gambar dan file dalam cache ini di checklist, kemudian hapus data. Kemudian silakan teman-teman refresh kembali aplikasinya, kan nanti gambarnya akan tampil seperti ini. Oke, ini adalah hasil dari tampilan form login kita. Saya kira sudah sama dengan contoh yang saya buat sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan merubah di bagian title ini. Nah, di sini adalah sbadmin2 login, sedangkan di contohnya adalah login system. Nah, silakan teman-teman kembali ke codingannya, kemudian buka file login.php. Nah, di bagian title ini, teman-teman ganti aja tagnya menjadi login system. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasi kita. Nah, maka di sini titelnya sudah sama, kemudian form-formnya juga sudah sama. Oke, saya rasa cukup videonya sampai di sini.
Di video berikutnya, kita akan membuat sebuah proses di mana ketika username dan passwordnya diisi dan isiannya benar, maka akan ditampilkan halaman dashboard dari aplikasi kita. Tapi jika username dan passwordnya salah, maka nanti akan ditampilkan form login seperti ini untuk mengisi username dan password yang benar. Oke, sampai di sini. Apabila video ini bermanfaat, silakan teman-teman subscribe dan like, kemudian share kepada teman-teman yang membutuhkan. Oke, sampai berjumpa di video berikutnya.